Hidup di dunia kudu sabar. Dunia emang tempatnya susah, dunia emang tempatnya capek, dunia tempatnya masalah. Bener apa enggak? Siapa di sini yang nggak punya masalah? Semuanya pasti punya. Bener apa enggak? Mau nggak punya masalah? Mau? Lah saya nggak mau. Yang nggak punya masalah orang gila. Bener gak? Orang gila kan nggak punya masalah hidupnya. Lah orang yang normal, orang yang waras pasti punya masalah. Maka masalah itu sebenarnya nikmat, Bu. Masalah berarti sebenarnya nikmat. Masalah tuh nikmat. Kenapa masalah nikmat? Berarti tandanya kita masih waras. Dikasih duit belanjaan, misalkan 150.000, hilang. Di rumah tinggal punya kerupuk, masalah apa kagak? Mikirin apa kagak? Mikirin, berarti masih waras. Bener apa kagak? Hidup kudu sabar. Ya, laki-laki ngadepin perempuan, suami ngadepin istri kudu sabar. Sekelas Nabi Muhammad aja nggak lepas yang namanya daripada godaan perempuan istrinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah satu ketika beliau sedang duduk, datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang. Nah, Sayyidina Abu Bakar duduk di depan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ini orangnya pemalu. Nggak berani Sayyidina Abu Bakar ngomong kalau Nabi Muhammad belum ngomong, belum. Nggak berani Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar punya anak namanya siapa? Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah nikah sama Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar duduk, nggak berani ngomong. Datang Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar duduk, diam juga Sayyidina Umar. 5 menit Nabi Muhammad nggak ngomong, diam Nabi Muhammad. 10 menit belum ngomong juga, 15 menit belum ngomong juga. Sayyidina Umar udah gatel mulut. Nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kenapa ya Umar? Ini ya Rasulullah. Sayyidina Umar curhat sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, begini istri saya, begini. Nyeritain istrinya lagi punya masalah sama istri. Istri saya begini, ya Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nggak jawab apa-apa. Nabi Muhammad cuma ketawa. Sayyidina Umar cerita punya masalah sama istri saya begini, diketawain sama Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya lagi cerita masalah saya sama istri saya, lah engkau malah ketawa. Sayyidina Umar punya anak namanya Hafsah nikah juga sama Nabi Muhammad. Istrinya Nabi Muhammad dia adalah Sayyidatuna Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidatuna Hafsah, anaknya Sayyidina Umar. Jadi pas Sayyidina Umar nyeritain nih cerita masalah sama istrinya, Nabi Muhammad ketawa. Apa jawab Nabi Muhammad? Andai ente tahu ya Umar, ane di sini diem gara-gara anak ente berdua, Aisyah sama Hafsah. Jadi sekelas Nabi Muhammad itu nggak bisa lepas dari yang namanya godaan. Bahkan pernah Nabi Muhammad SAW, beliau itu satu ketika Sayyidatuna Aisyah ketika umur 13 tahun, kan beliau nikah sama Nabi Muhammad umur 9. Cuman 9 orang dulu gede-gede, kita jangan salah pemikiran ini. Berapa banyak hadis keluar dari Sayyidatuna Aisyah? Kalau enggak karena Sayyidatuna Aisyah, hadis-hadis Nabi Muhammad enggak sampai ke kita, benar enggak? Ini ada hikmahnya. Ketika umur 13 tahun, Sayyidatuna Aisyah lagi demen-demennya masakin buat Nabi Muhammad. Lagi demen-demennya masakin, pengen girangin Rasulullah. Pas Sayyidatuna Aisyah udah kelar masak, baru pengen dibawain ke Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada tamu di depan. Assalamualaikum. Ada tamu. Kata Nabi Muhammad, yang keluar saya aja. Nabi Muhammad keluar, ditemenin sama Sayyidatuna Aisyah. Ketika Nabi Muhammad keluar, yang datang ajudannya Ummu Kulsum, istrinya Nabi Muhammad juga. Ngebawain makanan kuah kesukaan Nabi Muhammad. Gimana tuh kira-kira tuh? Ini saya bawain nih dari Ummu Kulsum. Kata Sayyidatuna Aisyah, ente pengen pulang apa ini ada lempar? Ini ajudan bingung. Ini kalau saya bawa pulang lagi yang nyuruh saya istri Nabi. Tapi kalau saya kasih dibanting sama istri Nabi, bingung. Walhasil, inilah kesabaran hidup di dunia. Kudu sabar. Dunia tempat masalah, dunia tempatnya musibah, dunia fana, dunia akan hancur.
Maka orang yang pengen seneng deket diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen hajat gobul, pengen hajatnya kesampaian, bagaimana? Ikhtiar, usaha sebisa mungkin, doa sama Allah, serahin sama Allah. Kata Nabi Muhammad, al-imanu bil ghadha yurihul ghalab. Kata Imamul Haddad, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qasim la hasilul ladik. Jadi kita kalau pengen apa-apa, minta sama Allah, serahin sama Allah, biar Allah yang atur. Kalau itu sesuatu punya kita, bakalan nyampe ke kita bagaimanapun caranya nyampe. Tapi kalau itu bukan milik kita, berapapun usaha kita, sesulit apapun godaan kita, ujian kita, nggak bakalan tetap milik kita itu barang. Maka serahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya udah Allah atur. Kita pengen sesuatu nih, misal. Gimana contohnya ya? Misal nih ya, ini misal aja deh biar gampang, ini yang ada di otak aja nih. Misal nih ada laki, ini misalkan nih bocil, ntar nih 10 tahun lagi, misalkan dia pengen nih ngejar perempuan yang dia demenin, misalkan buat dinikahin sama dia. Misal ya, saya soalnya nggak contoh lain, bukan bucin nih. Saya jadi bingung nih. Kemal. Misalkan dia pengen, dia usaha bagaimanapun, kalau bukan punya dia nggak bakalan nyampe. Tapi kalau itu emang Allah Subhanahu wa Ta'ala udah tetepin buat dia lontang kaki buat di warteg, nanti dia di warteg makan juga ntar punya dia nyampe. Begitu. Jadi serahin aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bulan Ramadan ini, tingkatin sabar kita, ridho aja sama takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai itu kita bilang, dah ya Allah begini banget. Jangan ada tuh di hidup kita, dah begini banget ya Allah, jangan sampai kita ngeluh. Karena semuanya siapa yang ngasih? Allah. Jadi jangan ngeluh. Dapat ujian ya Allah, alhamdulillah, senang saya dapat ujian ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ujian ini bakal jadi penghapus buat dosa saya. Jangan pakai dah ya Allah, jangan pakai dah. Jangan pakai begituan dah, gimana hidup? Wiset pala gitu. Frustasi, ntar juga pikiran akhirnya bunuh diri. Iya. Nah, ridho aja sama takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita jalankan adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisarinya apa? Di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan meridhai kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya pengen qasidah bareng-bareng, saya pengen sholawatan bareng-bareng. Mudah-mudahan sholawat ini kan sholawat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sholawat semuanya ramein, kencengin, bikin girang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah alaihi Habibillah. Salatullah, salamullah
hadir pada hari ini ya Allah.